Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Nur Khalifah. Kali ini kita akan membahas mengenai pelanggaran etika bisnis pada PT Gudang Garam. Sebelumnya, apakah di sini ada yang mengerti arti pelanggaran etika bisnis juga jenis-jenisnya? Mari disimak video berikut ini. Menurut Muklis, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, pelanggaran etika bisnis adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dalam berbisnis. Selanjutnya, praktik berbisnis yang tidak beretika antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, suap, kemudian yang kedua, paksaan, yang ketiga, penipuan, yang keempat, pencurian, dan yang kelima, yaitu diskriminasi yang tidak jelas. Kita masuk pada pembahasan PT Gudang Garam. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu sejarah singkat PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Berawal dari industri rumahan, perusahaan kretek Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan kepada filosofi catur drama. Didirikannya pada tahun 2002, PT Surya Madistrindo adalah perusahaan yang dimiliki PT Gudang Garam Tbk untuk menjalankan distribusi produk sigaret Gudang Garam bersama dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Di tahun 2009, Surya Madistrindo ditunjuk sebagai distributor tunggal yang memegang kendali strategi distribusi dan file marketing untuk seluruh wilayah di Indonesia. Bermarkas di Jakarta, Surya Madistrindo telah tumbuh dan bertransformasi menjadi perusahaan distribusi rokok yang profesional dan modern. Berawal dari beberapa ribu karyawan, kini Surya Madistrindo telah didukung oleh sumber daya manusia mencapai lebih dari 14.000 yang tersebar pada 12 kantor perwakilan regional dan lebih dari 180 kantor perwakilan area di Indonesia. Masuk pada pembahasan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analis telah menemukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 dan SPS. Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan niaga rokok Gudang Garam yang ditayangkan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia bagian Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja, serta larangan dan pembatasan muatan rokok. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 953/K/KPI/05/14
tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan peningkatan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pembahasan solusi menyelesaikan kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Gudang Garam. Di pasal 57 menyebutkan lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan suara iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3. Yaitu dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi untuk jasa penyiaran radio paling banyak 100 juta rupiah dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian pembahasan mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Gudang Garam. Saya Mutiara Nur Khalifah mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.